10 hal yang mama wajib punya. Kita kadang itu fokus hanya ke keperluan anak-anak, tapi hal-hal ini tuh kadang kita tuh nggak kepikiran atau kita anggap remeh dan anggap ini tuh nggak perlu. Oke, sebenarnya ini tuh bukan kebutuhan pribadi juga ya, tapi ini lebih ke kebutuhan keluarga yang kalian itu perlu persiapkan, karena kadang hal-hal ini tuh terlewat. Tapi menurut aku, these things are essential. Tapi sebelum aku kasih listnya, kita mau kenalan dulu. Kalau misalnya kalian baru mampir di channel ini, nama aku Karissa. Dan di channel ini aku share pengalaman aku soal keluarga, soal anak, soal kesehatan, dan hal-hal lainnya. Jadi aku mau ajak kalian untuk subscribe di channel ini dan nyalain lonceng notifikasinya, supaya kalau misalnya aku upload video baru, kalian nanti dapat notifnya. Dengan subscribe di channel ini, berarti kalian udah dukung channel ini untuk terus berkembang, dan supaya aku lebih rajin lagi untuk bikin konten-konten yang baru yang bermanfaat juga buat kalian. Di subscribe ya guys. Oke, tanpa basa-basi lagi, here are the things that you need to have. Yang pertama, UV sterilizer. Aku nggak tahu ini udah masuk baby list kalian atau belum. Mungkin, tapi di akhir-akhir ini pasti ini jadi salah satu number one on your top list. Karena ya kita tahu sekarang akhir-akhir ini virus-virus di mana-mana, dan ini tuh penting banget kita untuk mensterilkan barang-barang yang ada di rumah, khususnya barang-barang baby. Awalnya aku juga nggak terlalu mentingin ini ya, karena pertama aku nggak planning buat anak aku menyusu dari botol, karena aku direct feeding. Tapi karena aku juga pompa ASI juga, kadang-kadang aku harus sterilin pompanya dan juga alat-alat makan dan lain-lain kan. Jadi beberapa tahun yang lalu aku beli UV sterilizer yang kayak kotak gitu kan. Kalau zaman dulu itu tuh sterilizer tuh adanya yang uap kan, tapi kalau misalnya yang uap itu nggak bisa semuanya masuk itu. Tapi kalau untuk UV ini tuh aman untuk segala macam barang. Kalian bisa masukin ke sana untuk disterilin. Kadang-kadang ada yang berpikiran untuk menjemur di matahari untuk matiin kuman, tapi sinar matahari itu tuh nggak ngebunuh kuman sebenarnya, karena yang ada di dalam yang masuk ke bumi ini itu adalah UVA dan UVB. Tapi kalau saya di UV sterilizer ini, dia memakai UVC. Nah, matahari sendiri itu mengeluarkan UVC, tapi sudah disaring oleh atmosfer bumi ini, jadi nggak masuk lagi ke dalam bumi. UVC ini yang bisa mematikan virus-virus dan kuman-kuman. Itu yang dipakai di mesin UV sterilizer ini. Dan untungnya juga nggak masuk ke bumi, karena kalau UVC ini menyentuh kulit, itu akan menyebabkan kanker. Jadi jangan pakai UV sterilizer ini untuk sterilin badan ya, no. Tapi kalian bisa pakai untuk sterilin mainan anak, handphone, elektronik, dan segala macam itu kalian bisa pakai. Dan sekarang itu kalian bisa beli yang pocketnya. Aku udah sering banget ini bawa-bawa di setiap video aku. Kalau misalnya aku traveling, aku pasti pakai pocket UV sterilizer ini. Jadi kalian harus masukin itu ke dalam list kalian. Nah, yang kedua, you have to have a good diaper bag. Ini adalah hal juga yang aku tuh nggak kepikiran banget waktu aku punya anak yang pertama. Karena pertama aku nggak suka bentuknya diaper bag, dan aku ngerasa aku tinggal pakai tas yang gede dan untuk masukin barang-barang bayi. Tapi ternyata it's not enough gitu loh, karena barang bawaan anak itu tuh banyak banget. Dari baju ganti, dari popok, dari botol, makanan, dan segala macam itu tuh banyak banget. Dan kalian itu perlu banget diaper bag. Tips aku untuk beli diaper bag itu adalah beli yang kalian itu pede untuk pakai. Walaupun mungkin untuk kalian yang punya neni, mungkin diaper bag kalian bakal dipakai untuk neni. Tapi kalau misalnya untuk kayak aku yang aku nggak pakai neni, jadi aku harus bawa itu diaper bag kalau misalnya aku pergi-pergi. Dan karena aku yang bawa, jadi aku tuh harus pede dengan tas aku. Jadi kalian harus menemukan diaper bag yang cocok untuk kalian, yang kalian bisa pakai as your personal bag. Karena as soon as you become a mom, your personal bag is your diaper bag. Aku udah bawa diaper bag, aku nggak akan bawa personal bag lagi. Jadi aku tinggal masukin dompet aku dan keperluan aku di dalam diaper bag itu. Beli yang sesuai dengan karakter kalian, yang bikin kalian pede untuk bawanya dan kalian bisa pakai as your personal bag. Yang ketiga, kalian harus siap
menyiapkan medkit di rumah, di mobil, di tas, jadi kayak P3K lah gitu kalau misalnya bahasa Indonesianya ya. Jadi ini tuh isinya tuh plester, antiseptik, obat-obatan, termometer, dan segala macam kebutuhan bayi kalau lagi emergency. Kalian harus punya ini di rumah, di tas bawaan kalian, dan di mobil. Kalian harus siapkan ini karena kita nggak tahu, kadang-kadang anak-anak itu tiba-tiba jatuh atau sakit atau apa. Kalian harus sediakan obat-obatan di rumah dan waktu kalian pergi kemana aja. Kalau misalnya kalian mau aku ngebahas soal medkit ini, kalian tulis komen di bawah. Aku bakal bikin video terpisah tentang isi dari medkit aku di rumah dan untuk traveling. Nah, yang keempat, kalian juga harus punya medical record anak kalian. Ini kalau sekarang kalian juga lahir di rumah sakit, itu pasti langsung dapat buku kesehatan anak kalian kan. Jadi itu record semua vaksin apa aja yang anak kalian itu sudah pernah dapatkan. Ini tuh penting banget kalian untuk simpan. Jadi kalian bisa track down your vaccination, bisa ngecek pertumbuhan bayi kalian di buku ini. Dan ini tuh kalian harus pegang sampai anak kalian gede juga. Kalau misalnya ada alergi atau apa, kalian bisa catat di situ. Dan biasanya juga kalau misalnya aku pergi keluar kota atau aku kemana, aku biasanya itu juga bawa itu, karena amit-amit kalau misalnya sampai ada apa-apa, misalnya harus ke rumah sakit atau apa, kalau misalnya ada tindakan itu, mereka lebih gampang untuk track down. Yang kelima, scarf. Oke, ini mungkin kedengarannya tuh aneh banget, tapi aku itu ngerasa sejak aku jadi seorang ibu, aku tuh mengerti kenapa banyak banget orang tua yang selalu kemana-mana bawa scarf atau shawl di dalam tasnya. Aku pikir tuh kayak mereka tuh takut masuk angin lah atau apa, tapi memang ternyata scarf ini tuh banyak banget kegunaannya. Dan scarf ini tuh bisa dipakai untuk jadi penutup kalau misalnya kita menyusui di publik atau kita harus pompa ASI dan segala macam. Dan ini juga bisa dipakai untuk jadi alas kalau misalnya anak kita mau duduk atau tiduran, atau jadiin selimut di stroller atau penutup di stroller kalau mereka lagi tidur. Jadi kegunaannya itu banyak banget. Jadi aku selalu bawa scarf atau kain ini kemana-mana kalau misalnya aku pergi. Number 6, yang keenam, kalian perlu pakaian dan sepatu yang comfortable. Karena anak kalian itu bakal lari-lari dan kalian bakal jongkok-jongkok, kejar-kejaran sama anak kalian. Jadi aku nggak ngerti gimana caranya artis-artis atau selebgram bisa lari-larian ke mall sama anaknya pakai heels. Aku kayak udah nggak pakai heels sudah lama banget, kecuali kalau kondangan yang emang perlu banget pakai heels. Jadi kalau misalnya aku pergi sama anak-anak kayak ke mall gitu, ya aku cuman pakai kayak pair of mom jeans and comfortable shoes, karena aku tahu aku bakal lari-larian, kejar-kejaran, jongkok berdiri dan segala macem gitu loh. So I need to be comfortable. Yang ketujuh, kalian itu harus punya insurance for your kids. Jadi ini mungkin banyak banget pro dan kontra, dan banyak banget orang yang ngerasa insurance itu nggak perlu. Jadi kalian itu harus banget masukin anak kalian itu ke asuransi. Why? Because we never know what will happen. Kita berdoa semuanya itu sehat-sehat, semuanya dalam kondisi yang baik dan tidak ada sakit apapun. Tapi ya we never know gitu loh. If you have the budget to buy insurance, buy insurance. Jadi kalau misalnya kita beli insurance itu nggak usah ngitung untung ruginya, karena ya kalian nggak akan dapat untung apa-apa secara investment gitu ya kalau misalnya asuransi. Tapi kita itu membeli protection kalau misalnya ada sampai amit-amit anak kita bisa masuk rumah sakit atau ada kejadian apapun yang di luar batas kemampuan kita, at least we have a security gitu loh. Kalau misalnya kalian mampu untuk membeli asuransi untuk anak kalian, untuk keluarga kalian, belilah asuransi, karena itu penting banget. Kalian mungkin ngerasa sekarang nggak penting, tapi for me ini tuh penting, dan ini tuh kalian harus wajib punya kalau misalnya kalian mampu. Yang kedelapan, jedai. Jedai is my holy grail. Nggak bisa aku tuh kalau misalnya nggak ada jedai ini. Dan buat ibu-ibu yang kesehariannya masak, jagain anak, ngejar-ngejar anak, nyusui, kita nggak mungkin rambut kita itu rambut sunsilk setiap hari. Kalau misalnya kita gerah ya gimana ya, ikat rambut lah. Kalau misalnya kalian pakai jedai itu tinggal diuntel-untel, dijepit, beres, bebas gerah seharian. Kalau misalnya tiba-tiba ada tamu atau kalian harus ke mall,
harus turun dari mobil atau gimana, ya tinggal lepas jedainya terus rambut kalian itu kayak bagus lagi. Jadinya aku wajib banget punya jedai ini daripada aku ngikat rambut pakai ikat rambut yang kadang-kadang itu berbekas gitu kan. Kalau misalnya pakai jedai malah justru membuat rambut itu terlihat lebih rapi dan lebih bagus. Jadi di tas, di rumah aku selalu harus ada jepit rambut ini. Yang kesembilan, diffuser. Aku ngerasa penting banget punya diffuser ini setelah aku beli diffuser. Jadi sebelum aku beli diffuser ini, aku ngerasa ini ya nggak perlu lah ya. Tapi setelah aku beli diffuser ini, aku emang ngerasa banget manfaatnya. Karena untuk kita yang aktivitasnya tuh banyak di ruangan ber-AC, apalagi kalau misalnya aku di kamar itu selalu harus nyalain AC karena panas banget kalau nggak pakai AC. Jadi aku ngerasa kalau misalnya aku nyalain diffuser ini tuh udara tuh jadi nggak kering. Dan kalau misalnya ada orang rumah atau anak-anak aku ada yang sakit, aku biasa pakai diffuser ini dan ditetesin kayak yang living oil gitu, tuh bagus banget, bikin mereka itu cepat sembuh dan yang lain itu nggak nular, tidurnya tuh jadi lebih nyenyak gitu loh. Jadi ini adalah salah satu must have kalian. Oke, yang ke-10, last but not least, ini bukan sesuatu benda atau barang, tapi kalian harus punya me time. Jadi mami-mami itu butuh banget me time. Kita itu butuh banget waktu untuk diri kita sendiri, untuk manjain diri kita sendiri. Karena sebenarnya kerjaan ibu tuh nggak habis-habis. Dari bangun tidur sampai tidur lagi itu kerjaannya tuh nggak habis-habis. Jadinya kita butuh banget punya waktu untuk sendiri, untuk relax, santai, ngelakuin sesuatu yang menyenangkan buat kita gitu loh. Trust me, ini tuh penting banget untuk kelangsungan, keharmonisan keluarga kalian. Mood ibu yang kayak bom itu tuh bisa merusak rumah tangga loh. Anak dan suami itu bisa menjadi korban omelan. Jadi coba kalian diskusi dengan pasangan kalian. Kalian bisa meminta waktu setiap minggu atau beberapa jam setiap harinya, dimana kalian itu bisa relax tanpa anak-anak untuk bangun mood kalian lagi gitu loh. Nah, jadi suami juga bisa membantu menjaga anak-anak kalian di saat yang seperti ini. Dan ini tuh juga bisa menjadi momen yang bagus juga untuk suami-suami, para bapak-bapak di sana untuk bonding sama anak-anak. Jadi ya kalian bisa diskusi dengan pasangan kalian tentang ini. Jadi itu tadi 10 hal yang mama wajib punya. Semoga video ini bisa memberikan inspirasi buat kalian. Dan kalau misalnya kalian suka konten ini, jangan lupa untuk like dan share ke teman-teman kalian supaya mereka juga mendapatkan manfaat dari video ini. Ajak mereka juga untuk subscribe di channel ini, dan kalian juga bisa follow Instagram aku for more of my private life. And that's it for me today. Thank you so much for watching. I'll see you next time. Bye-bye.